Wallahu alam ya. Apakah tuyul itu beneran ada atau tidak? Karena saya sendiri belum pernah uh, melihat kasus itu dan dibenarkan oleh orang-orang soleh. Kemudian yang kedua, bahwa itu dari golongan jin, ya. Mungkin kita menyebutnya macam-macam lah. Ada yang menyebutnya tuyul, ada yang menyebutnya apa, atau apa dulu yang sempat viral itu loh. Ustadz yang di Jawa Barat nangkep babi ngepet. Dulu kan sempat viral kan, sampai masuk ke berita kan. Ternyata babinya itu dibeli di pasar. Tapi bahwa mereka bisa kita pelihara, bahasa tepatnya bukan pelihara, bekerja sama, ya. Kenapa saya katakan bekerja sama? Bekerja sama itu kan simbiosis mutualism, saling menguntungkan. Dia menguntungkan untuk kita dan kita menguntungkan untuk dia. Itu sangat mungkin, bahkan bukan hanya zaman sekarang, sejak zaman Rasulullah, sejak zaman Nabi Musa, kan dulu lawannya Nabi Musa kan penyihir. Bodyguard-bodyguardnya Firaun itu. Sejak sampai ke zaman Nabi Sulaiman, itu semuanya bukan dipelihara tapi bekerja sama. Jadi misalnya seperti tadi, kamu ambil uang orang itu, bawa ke saya, kamu saya upah. Makanya kenapa di dalam agama Islam disebut inna syaitan lakum aduwwum mubin. Syaitan itu musuh yang nyata bagi kita. Kalau musuh jangan dijadikan teman. Jangan dijadikan kawan, apalagi dijadikan partner kerja. Kamu kerja untuk saya kerja untuk kamu. Jangan. Kenapa? Karena setiap mereka berbuat untuk keuntungan kita, dia berharap lebih untuk keuntungan dia. Maka istilah di Indonesia kita mengenal tumbal. Itu sebagai upah. Upah yang dilakukan untuk keuntungan makhluk itu. Sementara makhluk itu sudah bekerja untuk keuntungan kita. Nah, itu dibenarkan dalam syariat. Memang ada. Maka berhati-hati. Dan hal yang demikian itu seperti tekan kontrak ya. Nah, mungkin beliau lebih tahu yang rajin meruqyah. Itu tekan kontrak. Saya katakan tekan kontrak itu begini. Misalnya saya bekerja sama gitu ya. Saya bikin pesugihan apa gitu ya. Terus saya kaya nih, usaha saya sukses segala macam. Terus saya meninggal. Apakah kontrak itu selesai? Apakah ritual yang harus saya lakukan itu selesai? Enggak. Bahkan ini kisah nyata. Karena insya masih lama, saya ingin jelaskan. Ini kisah nyata. Bahkan ketika pelaku yang telah bekerja sama dengan makhluk itu sudah meninggal, itu diwarisi ke keturunannya. Yang tidak tahu apa-apa. Ada kisah dulu. Adik saya itu mondok di satu pesantren putri. Pondoknya itu khusus untuk menghafal Al-Quran. Coba, menghafal Al-Quran. Ada satu teman kamarnya itu sakit dan gak jelas. Sebentar pulang, periksa ke rumah sakit, gak tahu apa sakitnya, balik lagi ke pondok, tak lama kemudian sakit, pulang, gitu seterusnya. Sakit, gak jelas sakitnya. Dan yang lebih aneh, sakitnya itu muncul ketika mau ibadah. Misalnya mau sholat, misalnya mau ngaji, itu sakit. Seluruh kujur tubuhnya itu sakit. Sampai kemudian meninggal. Beberapa saat setelah meninggal, kiai itu bermimpi bahwa ada sesuatu yang menjanggal dengan keadaan santri ini meninggal. Akhirnya dipanggil orang tuanya. Tidak mengaku terhadap apa yang sebenarnya terjadi, sampai muncul di mimpi kiai, dan pada akhirnya diakui telah terikat perjanjian antara kedua orang tuanya ini dengan makhluk jin untuk apa? Bahasa kitanya laris. Sehingga ketika tidak ada lagi yang mau ditumbalkan, entah ayam, entah sapi, entah kambing, entah apa, pokoknya macam-macam yang mereka minta sebagai imbalannya itu, ketika itu nggak dilakukan, maka taruhannya adalah
generasi sesudahnya, anak. Dan wafat, meninggal. Anaknya lagi proses menghafal Al-Quran. Meninggal karena kesalahan orang tua melakukan hal demikian. Itu nggak lama. Nah, tahun 2000 berapa? 2008 atau 2009 gitu kejadian. Allahu a'lam bishawab. Itu sebenarnya salah satu contoh bahwa jangan sekali-kali menjalin hubungan apapun dengan mereka. Karena mereka tidak bekerja secara cuma-cuma untuk kita, melainkan butuh imbalan yang resikonya lebih besar daripada keuntungan yang akan kita dapat.